orang yang dibully itu kalau makin meresapi kesedihannya kayak makin kacau. Ternyata gue tuh cuman harus mencari teman baru aja sebenarnya. Iya, persis banget temanya. Dan gue nggak menampik kalau suara lo, gue tutup mata, lo tulus men tadi. Gue gemuk ya, berat gue 120 lo. Gue hampir 200. Oke, nggak apa-apa mas. Ya nggak apa-apa kan. Orang terbesar di... Pon, datang belum sih? Udah kok. Mana panggil sini nih, capek gue, lapar gue. Udah datang Wan? Udah. Mana suruh masuk? Wih, halo mas. Maaf saya tadi bentak-bentak. Nggak apa-apa, aman. Giant J. Giant J. Iya. Giant J, kita ketemu lagi di Cek Sound bersama Giant J. Tepuk tangan boleh? Mas. Ya. Tadi aku dengar terbesar di Nexera ya? Iya, saya mengklaim diri saya terbesar di Nexera. Sepatu saya ukuran 47, sedangkan orang normal di sini 42. Oh, saya 52 nih. 52. Belinya di mana, Mas? Ada di toko online. Toko online, oke. Iya. Giant J. Yep. Giant J. Mas nge-rap ya? Kagak gua. Wih. Itu Jay lain, Jay Z. Oh, Jay-Z. Oke. Berarti Mas nama saya siapa? Nama aslinya Muhammad Jailani. Muhammad Jailani. Berarti nama J dan Giant J yang bikin lo sendiri? Dari pihak label sih yang ngasih Giant-nya. Nama aku tuh panggilan sehariannya J. Oke. Nama keren-kerenan gitulah kan. Terus ditambahin kayak apa ya, something yang begitu orang denger langsung Giant. Iya. Giant. Makanya ditambahin kayak Giant J. Lo tersinggung nggak? Kagak gua. Serius lo? Iya, gua udah berdamai dengan apa ya, semua hal tentang itulah. Oke. Udah berdamai banget. Jadi Karena kalau gue Mas ya, gue gemuk ya, berat gue 120 lo. Gua hampir 200. Oke, nggak apa-apa Mas. Iya nggak apa-apa kan? Iya. Gue dari kecil ketika gue umur setahun kalau nggak salah ya, dokter udah vonis gue obesitas. Oh. Jadi kayak bokap gue tuh ngejaga banget gue makan gitu. Sampai akhirnya dia gone gitu, gue bebas. Gue makan Indomie setiap hari, makan KFC nambah gitu-gitu. Nah, kalau lo dari kecil memang ini atau apa tiba-tiba lo ini? Jadi ceritanya udah sering juga gua, kalau orang pada nanya kan kayak lu gemuk mulai dari kapan gitu kan. Gua sebenarnya dulu waktu kecil tuh kayak apa ya, manusia normal lainnya kali. Enggak, sebenarnya kita tuh normal Mas. Ya normal, ya. tapi maksudnya kita ngomongnya gemuknya. Obes, oke, obesnya. Normal. Jadi ya manusia normal maksudnya beratnya itu normal. Waktu lahir gua 3 kilo. Ya, ya gua kan? 5, sorry Mas. Ya. 5? Makanya dokter udah bilang gua obes. Jadi gua tuh lahir 3, cuman waktu itu habis sunat gua. Begitu habis sunat tuh langsung pertumbuhan badan gua tuh drastis naik gitu tingginya. Sunat umur berarti? Sunat waktu itu gua agak telat, umur berapa ya? Kelas 6 SD lah pokoknya. Kelas 6 SD gua sunat. Dia habis sunat itu langsung udah belasan. Langsung ngelonjak pertumbuhan badannya, beratnya apa. Pertama tinggi dulu tuh. Tingginya kayak tiba-tiba nambah belasan atau puluhan senti gitu-gitulah. Nah, waktu itu ke dokter. Jadi dokter itu memvonis gua tuh kena apa ya, kelainan genetik yang namanya itu gigantisme. Nah, itulah yang salah satu dasar nama Giant tadi. Sih, memang. Kan Giant sebenarnya kan dari gigan juga kan. Iya, gigan. Oke, tapi lu sendiri ngerasain nggak, maksud gua? Kok sekarang gua makan sepiring kurang ya gitu maksudnya? Enggak ya? Tapi enggak, lu pribadinya ngerasain itu gitu. Kalau gue jujur, kalau makan itu sebenarnya sepiring cukup, Mas. Bener. Okay. Apalagi sekarang gue lagi diet juga kan. Jadi kayak gue makan sekali, maksimal 2 kali sehari. Tapi mungkin karena genetik itu juga yang menyebabkan gue tuh susah buat turun berat badan sebenarnya. Gue udah nge-gym, udah jaga pola makan. Tapi ini udah sebulan lebih dikit gue baru turun sekitar 8 kilo kali. Sebulan 8 kilo itu bagus kali Mas? Iya, tapi sebenarnya harusnya bisa lebih kalau dengan treatment yang gue pakai di orang lain gitu kan. Karena berat gue kan jauh banget kan. Gue buat tidak obesitas lagi tuh harus turun sampai di angka 110 kilo. Dengan tinggi gue yang 205,
gue tuh minimal 110 kilo itu udah ideal. Tapi gitu. sebenarnya dengan fisik gue gemuk juga ya, tapi mungkin nggak segemuk lo. Tapi appetite gue tuh kacau mas. Appetite gue buat makan segala macam. Pikiran gue tuh makan aja, hidup gue tuh buat makan gitu loh mas. Kerja ya buat makan gitu. Baru sisanya gue kasih buat anak istri gue gitu. Tapi dia diri gue sendiri. Maksud gue, apakah jadi katanya lo bilang appetite lo sebenarnya biasa ya, makan sepiring cukup gitu segala macam ya. Tapi mungkin Indomie lo berapa sekali makan? 2 lah kalau Indomie. Iya sih. Orang biasa aja maksudnya yang gak obes kita aja mas, 2, kita bertujuh bikin Indominya 25. 25. Which is gue sepertiganya mungkin ya kayaknya. Nggak, maksud gue, ya berarti kan appetite lu normal ya? Normal. Berarti memang ini normal untuk orang seukuran gue kali ya. Justru kalau secara fisik ngeliat ukuran lo kayak gini, makan Indomie 2 nggak normal dong. Harusnya lebih. Bener. Maksud gue, poin gue adalah appetite lo sebenarnya normal, tapi lo being big gini karena memang dari genetik juga ya. sih. Tapi berarti di keluarga nggak ada? Di keluarga gue tuh tinggi. Ayah itu 186, almarhum, ibu 170. Tapi mereka nggak gendut, nggak obes. Oke. Berarti mulai belasan ya? Itu sebenarnya malah SMP berarti lo mulai? Ya SMP itu mulai, makanya gue ciptain lagu Raksasa itu karena dulu di SMP karena fisik gue tuh literally different from the other. Jadi kayak, dia nih kayak bukan anak SMP gitu loh menurut mereka gitu kan. Gede banget. Dan SMP kan sebenarnya ini banget ya. Gue SMP udah 180 loh. Wah anjir. Makanya gue tuh dari SMP itu udah dipanggil raksasa gue. Makanya di lagu Raksasa kan itu ceritain sebenarnya tentang kisah pembulian yang gue dapat pas SMP dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke lo sebagai musician gitu ya. Berarti lo udah ngejalanin alias si Giant J ini dari berapa tahun? 1 tahun. Berarti lo termasuk baru kan ya? Baru banget. Termasuk baru. Berarti lo sebelumnya ngapain mas? Gua tuh kerja di salah satu bank di Kota Pekanbaru dulu. Oke, bank swasta ya? Bank swasta. Sebagai? Kalau dulu terakhir gue sebagai marketing yang nyari-nyari orang yang mau minjem duit gitu. Oke. Jadi, sebelumnya lagi pernah jadi collection. Oke. Debt collector lah kalau bahasa ininya, tapi kalau di bank collection. Tapi ketika lo jadi debt collector, lo ini nggak ada kuliah atau apa? Kuliah dong. Kuliahnya apa? Kuliahnya gue IT malah. Tapi ketika lo masuk bank lo jadi debt collector, apa karena emang cuman karena fisik sebenarnya. Jadi begitu gue interview, gue kan sebenarnya interviewnya itu kalau di bank itu biasanya nih ya, kebanyakan bank itu kalau buat posisi-posisi yang tertentu mereka itu nggak buka lowongan yang besar-besaran gitu, jadi by mouth aja, jadi mulut ke mulut. Gue tuh dikasih tahu oleh security banknya tuh kebetulan kenal sama gue, jadi kayak ini ada lowongan, tapi waktu itu nggak dibilang jadi kolektor, jadi marketing waktu itu. Jadi begitu gue interview, tiba-tiba dibilang, kamu udah punya pengalaman di dunia marketing? Ya gue kan dulu baru tamat kuliah, dan gue sempat jadi tata usaha di salah satu instansi lah kan. Jadi gue nggak ada sama sekali pengalaman, ya gue jujur gitu, nggak ada pak, saya nggak ada punya pengalaman. Atau jualan pernah nggak kamu ikut orang tua jualan atau gimana? Enggak, orang tua saya PNS, saya bilang gitu kan. Oh jadi kenapa kamu melamar di sini? Nggak tahu, saya disuruh ngelamar aja gitu kan. Nah cuman mungkin dia ngelihat sisi lain dari gue waktu itu. Jadi waktu itu tuh gue langsung ditembak tuh, ditawarin, kalau jadi penagihan kamu mau nggak? Penagihan itu apa? Saya bilang kan. Itu debt collector, kayak debt collector gitu, nagih-nagih hutang nasabah. Boleh deh pak, karena waktu itu kan gue juga ya butuh duit lah ya kan, kerja di bank gitu. Ya udah pak, saya mau. Ya udah, gue disuruh nunggu sebulan tuh, nunggu. Nah lucunya, yang sebenarnya kan yang dicari marketing ya. Jadi penagihan itu sebenarnya udah ada dulunya. Nah orang yang di penagihan itu enggak disuruh jadi marketing. Gue jadi, iya. Dia waktu awal-awal tuh kayak, apa sih ini bocah, posisi gue udah aman gitu-gitu kan. Kalau penagihan itu kan sebenarnya tanggung jawabnya lebih kecil lah daripada marketing. Marketing ada target-target segala macam. Jadi dia kayak sini salah ke gue awal-awal gitu kan. Itu lu kayak udah tiba-tiba dia lempar ya mas. Enggak, jadi dia tuh langsung kayak awal tuh nggak suka, tapi akhirnya jadi teman. Iya. Nah itu berapa tahun mas? Berapa lama lo jadi? Dari total 7 tahun gua. Nah, apakah sebagai kolektor dengan fisik lo ini gitu, lo kolektor yang sukses?
Ya, Iya maksud gue gitu. menurut gue pribadi sih ya termasuk yang sukses. Tapi ya gue 5 tahun di dunia kolektor itu kayak gue burn out sebenarnya. Tapi waktu itu begitu ada lowongan marketing, Akhirnya lo marketing. akhirnya gue mengajukan diri gimana kalau saya aja gitu. Akhirnya setelah dites, akhirnya jadi marketing tuh 2 tahun. Baru pindah ke ini. IT pendidikannya, terus kerjanya di bank. Ekstrim lagi kolektor Iya, ya kan. kolektor. Lah tiba-tiba lo jadi penyanyi. Ya itu namanya tadi takdir kali ya. Nggak, maksud gue, lo dilihat sama pihak label dari Jakarta, apa pihak labelnya ke Pekanbaru, apa lo lagi main di Jakarta, tiba-tiba mereka, kumpul apa yang punya. Jadi COVID tuh, awal COVID tuh kan sosial media kan lagi hangat-hangatnya gitu kan. Jadi di bank gua dulu itu tuh sering bikin kompetisi juga, nyanyi gitu kan, terus sering ada acara-acara kan. Gue dipanggil lah untuk ngisi-ngisi acara. Orang-orang tuh pada tahu gue bisa nyanyi dulu. Dan lo pun sadar kalau lo suara lo oke? Ya kalau gue pribadi sih ya karena apa ya, passion gue semenjak gue tuh dulu nggak punya hobi mas. Sampai gue tak dapat hobi di nyanyi ini, sebelumnya gue nggak punya hobi. Jadi gue masa kecil itu kayak cuman happy-happy main segala macam, tapi nggak ada yang hobi apa passion gitu, lah, passionnya. Jadi begitu kenal nyanyi itu kayak, oh ternyata ini passion gue gitu. Tapi jadi waktu di kantor itu sering disuruh-suruh nyanyi, lomba-lomba segala macam. Teman-teman tuh pada nyaranin, ikut ajang dong pencarian bakat gitu-gitu kan, idol segala macam. Tapi gue tuh jujur orangnya introvert sebenarnya. Gue ngelihat antrian pom bensin rame aja gue skip next, gitu kan. Apalagi yang ngelihat antrian idol gitu, yang puluhan ribu orang ngantri segala macam. Wah, gue udah skip lah gitu kan, ribet gitu. Apalagi waktu itu idol kan belum ada tuh di Pekanbaru, adanya di Medan gitu kan. Effort lagi ke Medan segala macam. Pusing gue bilang kan nggak usah lah. Nah waktu COVID itulah sosial media mulai, jadi teman-teman tuh bilang, atau lu ini aja nih kayak bikin video, konten bikin cover-cover lagu. Gitu. Di Instagram apa di mana mas? Di TikTok waktu itu. Di TikTok, Waktu itu 2023 akhirnya baru gue mutusin buat coba-coba bikin cover-coveran gitu kan. Nah salah satu coveran gue itu adalah video gue dan beberapa teman gue di bank itu nyanyi lagu Melompat Lebih Tinggi. Awalnya itu tuh video buat lomba di Jakarta. Jadi bank gue tuh sering bikin kayak bank pusat suruh submit tuh. Ya submit, nanti yang top 5-nya ke Jakarta tanding gitu. Nah gue udah selesai tanding, bawain lagu itu, dan alhamdulillah menang juga. Gue iseng tuh videonya, gue post kali ya gitu kan. Gue ngobrol sama teman-teman gue post ya videonya, ya udah post aja gitu. Gue post tuh. Follower gue inget banget masih 400 orang. Itu pun teman-teman kantor ya, teman-teman sekolah gitu-gitu followernya masih. Tiba-tiba gue post malam, paginya tiba-tiba udah apa ya, yang nge-view-nya 300 ribuan. Gue bilang, ini sih ngapain? Kok rame banget handphone gue gitu kan? Dulu kan gue masih nggak ngaktif kalau sekarang kan bisa di nonaktifin gitu-gitu kan. Ya gue kan ya sebagai yang nggak pernah dapat notif banyak, apa ini gitu kan? Nah di antara yang komen dan nonton itu ada produser lagu rekaman gue yang sekarang. Di DM lah gue di TikTok, tapi gue waktu itu tuh bukan tipe yang sosmed addict gitu, nggak terlalu sering buka sosmed gitu kan. Jadi nggak gue baca tuh, nggak gue buka. Malah dulu tuh gue lebih intensnya buat bikin konten di Instagram dulu. Udah ada bikin konten kayak soal bank gitu-gitu kan. Tapi nggak yang serius-serius banget, masih ya konten-konten gimana sih korporat bikin konten lah dulu kan. Udah begitu di Instagram, ternyata dia nggak nyerah nih, DM di TikTok nggak dibales, di DM di Instagram. DM-nya tuh simple banget, gue masih inget. Apa? Maaf ya, saya mau nanya, kata dia. Itu di video kamunya yang gede atau teman-teman kamu yang kecil, katanya. Itu pertama kali DM-nya gue masih inget banget. Jadi kan gue pikir ya ada orang-orang iseng gitu kan, karena beliau juga waktu itu ya profil Instagramnya juga private segala macam. Udah, gue pikir orang iseng.
gue balas seadanya aja kan, kayak aku yang gede sebenarnya, aku jelasin lah kayak tingginya sekian, apa segala macam gitu kan. Nah terus dia nanya nomor WA tuh. Gue waktu itu kayak, ngapain sih gitu nih orang gitu kan, kayak ya biasa lah orang daerah itu. Dan kan. dia belum jelasin, saya ini enggak langsung. Udah. Oh dia udah jelasin. Udah dijelasin, dia saya Oke. ini orang label kata dia kan. Terus gue tuh kayak masih yang, apa iya gitu-gitu kan banyak penipuan gitu-gitu kan. Wajar lah orang daerah tuh lebih waspada loh daripada orang Jakarta. Mereka kayak ngasih WA juga kayak, nggak usah lah gitu. Tapi gue waktu itu tuh kayak masih, coba kasih aja deh. Tapi kasih WA yang nggak gue pakai buat kerja gitu. Kasih WA ya yang lain lah gitu. Gue kasih tuh. Beneran, jadi ditanya-tanya segala macam, kamu udah lama nggak nyanyi, terus pengen nggak jadi penyanyi profesional segala macam. Gue yang waktu itu masih belum punya pikiran sama sekali buat jadi penyanyi, ya jawabnya santai-santai aja. Ya cita-citanya memang jadi penyanyi sih, Mas, gitu-gitu kan. Cuman ya jadi penyanyi kan tahu sendiri harus ke kota besar bla bla bla. Terus dia bilang, mau nggak kamu kita bikinin satu lagu buat kamu ke Jakarta. Nah dari situlah gue tuh ngobrol kan ke orang tua kan, diskusi lah. Ini ada yang ngajakin gini-gini. Orang tua gue tuh cuma ngomong kayak, ada minta duit nggak? Gitu kan. Orang-orang tua ya, biasalah kan. Nggak ada sih. Ya kalau dari mereka memang beneran nggak ada minta duit, terus kayak mereka mau memfasilitasi, ya coba aja. Jadi akhirnya gue berangkat tuh, gue ambil cuti. Gue setahun kan jatah cuti cuma 7 hari. Kalau di bank ya? Di bank 7 hari. Ya gue ambil semua tuh. All in, gue ke Jakarta. Langsung di Jakarta, dalam 7 hari itu gue bisa rekaman lagu, bikin video klip. Satu lagu doang? Satu lagu doang awalnya. Apa lagu? Aku yang salah waktu itu, lagu pertama. Satu lagu doang. Udah tuh seminggu lebih, malah waktu itu 10 hari di Jakarta. Jadi gue alasan lah ke bos gue di bank kan. Ya. Jadi setelah selesai produksi Aku Yang Salah, gue balik ke Pekanbaru, gue kerja lagi tuh. Itu lo nggak ada expect apa-apa, udah ya udahlah, yang penting ikutin lo aja deh gitu. Iya, awalnya kayak ya udah deh, kayak yang penting gue punya lagu gitu kan, kayak gini rasanya punya karya sendiri gitu. Kan selama ini kan kayak gue ngeliat musisi-musisi cover tuh kan sering dikomenin negatif kan, kayak lu nge-cover rame, coba bikin lagu sendiri gitu-gitu kan. Ternyata bener, rame lebih susah bikin karya sendiri daripada nge-cover gitu. Tapi ya alhamdulillah rame. Langsung gue diundang-undang ke TV waktu itu. Karena viral kan, diundang ke, boleh sebutin acaranya nggak sih? Nggak apa-apa. Lapor Pak dulu dia yang waktu itu top tier banget kan, 2023 itu. Lapor Pak gitu, wah gue langsung kayak, wah ini beneran nih. Kayak gue ada di TV yang selama ini gue tonton gitu kan. Sama Berliana lagi kemarin. Berliana Lovel. Iya, jadi gue baru ketemu nih sama Berliana. Baru hari Jumat kemarin. Setelah syuting Lapor Pak ya? Apanya? Setelah Lapor Pak kan itu, ketemu lagi kan? Lapor Pak udah tahun kemarin. Jadi ketemunya baru beberapa hari yang lalu. Di luar syuting itu berarti? Di luar syuting, diundang oleh beliau lewat DM. Gue udah follow-followan. Ya kan sama beliau, karena di Lapor Pak itu, follow-followan. Terus gue diundang tuh, Jai katanya bisa nggak hadir? Dia mau launching lagu baru. Hearing ya? Iya, judulnya Tuhan Pasti Tahu. Bagus nggak? Bagus. Kak Berliana juga keren. Jadi muji-muji orang di sini. Oke, itu mana tadi? Lo sekarang udah di Jakarta berarti stay kan? Terus sekarang udah punya berapa lagu? 5 sekarang. Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah, Runtuh Jadi Utuh, Raksasa, yang baru Teman Saja. Gue mau bahas yang Raksasa. Boleh. Itu udah pasti pengalaman pribadi kan ya? Nah, ketika lo disuruh nulis, apakah lo sama produsernya label? Gue punya lagu gini nih, terus lagu tentang ini dong, atau lo bebas nentuin tema? Akhirnya gue pilih Raksasa nih, karena emang ini gue. Jadi gue dari awal itu oleh label itu ditanyain waktu pertama tuh, kamu punya lagu nggak atau bisa nulis lagu nggak? Jadi kebetulan aku tuh dari dulu tuh sering
apa ya? Kalau ada something aku tulis gitu. Kayak puitis lah, tipe-tipe Lo puitis. bilang tadi lo nggak punya hobi passion, sebenarnya itu adalah hobi lo tau. Dan itu aku temuin setelah aku kenal musik. Iya. Ya sebelum kenal musik aku nggak ngerti gitu kan soal itu. Udah jadi aku tuh punya kayak bukan buku sih, diary lah, notes ya, oke. Beberapa lirik yang aku tulis. Nah, jadi waktu dari aku yang salah tuh belum sampai Raksasa udah ditanya, jadi aku majuin beberapa, jadi pilihlah yang aku yang salah gitu. Nah, di Raksasa ini kebetulan kemarin kan aku waktu awal itu kan itu trilogi rilisnya. Tiga nyambung gitu kan. Habis itu kayak dari label tuh pengen coba deh kamu bikin lagu yang nggak tentang cinta gitu, tentang keresahan, apa ya gitu yang cocok. Jadi gue cerita lah kalau gue dulu pernah dibully waktu kecil, waktu SMP, karena fisik gue. Yaudah coba kamu tulis katanya. Begitu disuruh tulis tuh langsung apa ya, membuka luka lama kan. Iya, jadi kayak inget sih, anjing nih orang nih. Dia nih ya, gue tulis. Iya, yang dulu kayak apa, gue tuh pernah sampai kayak dilemparin kapur, kayak apa ya zaman-zaman kenakalan zaman dulu lah, masih cuman mereka tuh nggak berani fisik dulu, cuman beraninya kayak dari jauh gitu ngelemparin, terus ngejek-ngejek, lo tau lah. Dan gue dulu kan, gue dari kecil, dari umur 5 tahun kan udah ditinggal bapak, jadi ejek-ejek, yatim lah, apalah gitu-gitu kan. Anjing, yatim dikatain. Waduh, di tempat gue dulu, kan zaman gue kecil, mungkin sama lah kita ya, umur nggak beda jauh kali ya. Zaman kecil tuh kan suka ngejek-ngejekin sama bapak kan. Oh. Karena bapak gue udah meninggal, jadi kayak mereka tuh yatim gitu. Terus. Nah disitulah gue yang tadinya apa ya, udah menutup luka itu dalam-dalam gitu kan. Gue buka lagi, langsung tuh gue tulis sehari doang gitu, lirik Raksasa itu. Dan langsung gue kasih ke produser besoknya, wah cakep nih, dibuatin lah lagu Raksasa itu. Jadi waktu itu kebetulan memang bener-bener dia nentuin temanya, gue nulis berdasarkan pengalaman gue. Boleh nggak nyanyiin satu penggalan dari Raksasa liriknya yang sangat mewakili zaman itu? Atau refnya gitu? Kalau ada, gue tuh yang paling demen tuh sebenarnya yang after refnya itu yang sempat aku merasa dunia tak berpihak padaku, seolah tak dicintai, ternyata aku hanya perlu membuka diri. Nah, jadi gue tuh ternyata gue dulu kan waktu dibully itu kayak orang yang dibully itu kalau makin meresapi kesedihannya kayak makin kacau. Ternyata gue tuh cuman harus mencari teman baru aja sebenarnya. Mencari orang-orang yang tidak apa ya, yang tidak menganggap gua hina lah gitu di masa itu kan. Tapi ternyata setelah gua melewati SMP, begitu SMA gua ketemu tuh sama orang-orang yang bisa menerima gua gitu. Nah Jay, gua bukan membandingkan lo sama musisi lain ya, tapi ketika gua denger Raksasa, gua bener-bener teringat banget sama lagunya Tulus yang Gajah. Nah, itu persis banget temanya. Dan gue nggak menampik kalau suara lo, gue tutup mata, lo Tulus men tadi. Ya, sorry, maksudnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa aman. Jadi fun fact-nya memang gue tuh dari dulu mengidolakan seorang Tulus. Nah, jadi mungkin itu namanya siapa tadi? Asli lo? Muhammad Jai. Dia kan Muhammad Tulus. Iya. Jadi Tulus itu kan sebenarnya dari Sumatera Barat, gue dari Pekanbaru kan dekat kan. Dekat. Nah jadi kayak gue tuh dulu sebelum Tulus tuh dengerinnya Afgan, tapi gue tuh dulu lebih sering ngedengerin band. Nah kayak Samson segala macam dulu kan. Terus gue dengerin Afgan, selesai Afgan itu kayak Afgan VD gitu-gitu kan, baru Tulus. Nah begitu Tulus nih gue lama banget ngefans sama satu orang, ya dia lah Tulus. Jadi mungkin musik gue kebawa-bawa ke dia, gaya nyanyi gue, karena gue dari dulu kalau nyanyi ya lagunya Tulus gitu-gitu. Gue paling suka tuh yang monokrom gitu. Wah itu the best itu. Dan pihak label nggak apa-apa gitu ya? Apanya? Buktinya rilis juga sih. Tapi maksudnya apakah lo bisa nggak sih agak di nada lo jangan Tulus banget gitu? Iya, jadi gue tuh sebenarnya awal-awal tuh nggak expect bakalan orang notice ini nih Tulus banget, dan komen-komennya mirip Tulus segala macam. Apalagi komennya ada tuh yang suruh duet sama Tulus. Dalam hati gue dikira gampang kali ya. Mbak labelnya ya Waduh, itu mah
bukan masalah label sih, masalah tulusnya. Gue belum pernah tuh ngelihat dia collab sama yang baru-baru gitu kan, kecuali yang di bawah dia gitu kan. Tapi keren Tulus. Gue tuh ngefans banget karena bukan cuman dia suaranya bagus, tapi orangnya juga anti sensasi kan, prestasi banget orangnya. Gue berharapnya bisa jadi seperti beliau. Makanya lagu yang lu tanyain tadi, Raksasa dengan Gajah. Lagu Gajah itu memang mirip karena memang inspirasinya dari situ. Oke. Kadang kan orang ketika terinfluence sama orang, ketika nulis sesuatu atau bikin lagu sesuatu tuh emang mikirin dia tuh. Iya. Misalnya gue suka banget Kurt Cobain gitu. Ketika gue bikin lagu, ya gue nih Kurt Cobain nih lagi bikin lagu. Apa kalau kayak gitu juga? Gue tuh enggak, tapi gue ini kayak gue dengerin lagunya kayak kalau Tulus tuh kan lagunya hampir sama tuh tentang dibully juga di masa kecil. Ya ada 2 tuh Gajah, Monokrom juga kan dia kayak nyeritain masa kecilnya. Gue jadi kayak pengen apa ya miripin ke situ tapi lebih ke pengalaman guanya, bukan meniru apa yang dia udah buat. Itu kan jadi kayak di luar kesadaran lo gitu. Iya, di luar ini tuh kayak tiba-tiba aja gue tulis, mirip gitu. Tapi memang terinfluence-nya kalau ditanya orang ya memang dari Tulus. Kalau kata-kata di TikTok itu kiblatnya itu Tulus lah gitu. Nyanyinya. Tapi Raksasa ini nggak sih jadi kayak turning point-nya gitu? Iya. Apa, ya? Setelah trilogi itu mungkin biasa aja. Iya. Pas Raksasa baru ini kali ya? Raksasa ini tapi emang liriknya bagus banget sih, relate gitu lah sebenarnya. Banyak banget relate, terutama yang bocil-bocil. Iya. Ya, TikTok gua tuh, aduh. Itu mungkin ya bisa dibilang 70% bocil, 30% remaja dan ke atasnya lah kali. Karena ya ketahuannya bocil kenapa ya? Karena memang komen mereka tuh kayak anak-anak banget memang kayak kok aku dibully. Tapi lo balas gak sih kalau kayak gitu? Balas, gue tuh orangnya balas komen banget tipenya. Jadi di TikTok gue tuh kayak waktu awal-awal Raksasa itu wah langsung apa ya bisa dibilang meledak dan sampai ada satu video itu yang sampai 22 juta ditonton. Gue bilang ngapain 22 juta orang nonton video gua gitu loh. Ini orang mana? Men, ternyata bocil-bocil yang banyak nonton. Karena mereka tuh komennya, Kak aku dibully, aku nggak ditemenin di sekolah. Nah, kalau Berliana Lovel udah pernah dengar belum lagu Raksasa? Udah dong. Dia ada komen nggak soal? Komen waktu dia bantu sharing juga. Makanya gue begitu dia rilis lagu gue datang. Karena waktu gue rilis dia bantu share gitu-gitu. Oke. Kenapa lari ke Berliana lagi ya? Enggak, maksudnya kan tadi lu bilang fans lu di TikTok bocil, terus lu kan suka buat sama Berliana. Apakah Berliana pernah denger lagu lu terus muji gitu? Tapi ini nggak sih maksud gue? Kita sebelum masuk ke single yang terakhir kan lo tadi bilang sama orang tua lo kan, maksudnya izin ke Jakarta segala macam. Tapi ada nggak orang yang memang Jay lu lakuin deh nyanyi gitu? Ada nggak orang yang emang lu dengerin gitu pendapatnya? Selain orang tua? Iya selain orang tua gitu. Apa ya? Mantan gue kali ya? Nama, aduh jangan deh. Mantan di Pekanbaru? Iya. Putusnya kenapa? Pokoknya ya ada something yang tidak bisa dipertahankan lah. Oke. Harusnya sih dia nyesel ya nggak tahu sekarang. Enggak sih. Oh, enggak. Dia apa ya mendukung banget dan. Masih hubungan, masih kontak. Udah jarang sih. Tapi kayak yang ya kita jalan masing-masing dan apa ya? Ini belum ada gue cerita di mana-mana sih. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Jadi ya udah gitu kayak dia tuh apa ya menginfluence gue buat tetap bertahan di saat sulit lah intinya. Selain orang tua ya kayak ya jangan nyerah lah, apalagi udah all in ke dunia entertain, di musik. Ke Jakarta. Ya udah gas aja lah terus. Wajar lah kalau misalnya mungkin gue kayak gue baru terus diperlakukan gimana sama orang gitu. Ya udah itu namanya ya. Dia ngasih lo semangat itu ya? Iya, disemangatin gitu. Secara nggak hari tuh lo juga ngelakuin ini semua, bukan ngebuktiin ke dia sih, cuman kayak ini lo udah nyemangatin gue nih kayak buat lo nih. Enggak sih? Enggak ya? Ada lah dikit dong, iya kan? Itu lagu teman saja nggak sih? Gile. Ini apakah secara daring lo mengajak balikan? Enggak ya? Enggak, cuman kayak
gue udah ngelakuin semua yang gue bisa nih buat lo, tapi ternyata Mbak, lo cuma kalau nonton lo parah sih ini. lo cuma anggap gue teman saja, men. Oke, kita masuk ke lagu teman saja ya. Iya, Sebelum iya. kita pretty much udah tahu lah tentang siapa. Ya Oke. kan? Coba Reve buat si dia. Teman saja, itu katamu. Teman saja, apa maksudmu? Ku beri semua yang engkau mau. Ku beri semua waktu untukmu. Gitu. Itu tentang dia. Iya, jadi kayak di refnya tuh gue tuh paling suka lagu ini di refnya kayak, lo ngerti gak sih kalau hal yang paling berarti di hidup tuh waktu. Jadi kalau orang udah ngasih waktunya buat lo, udah ngorbanin semua waktunya buat lo, berarti ya dia ada something gitu loh. Kenapa akhirnya jadi temen saja gitu. Apalagi yang mungkin sering HTS di luar sana, udah effort sana sini ya kan, ngantar jemput, beliin makanan, transfer tiap bulan mungkin. Hey. Banyak di kota-kota besar terjadi. Gitu. Jadi kan kayak, tapi si beliau juga belum punya pasangan kan? saat ini kayaknya belum deh. Setahu gue belum, tapi nggak tahu kalau di. Nah, apakah lo belakang pernah udah. DM dia atau private message gitu? Enggak, dia tahu? masih kontak di WA sih, tapi kayak Nyet, nih lagu cuma tentang gue ya? sekali. Dia- Iya, gue yang bilang sih. Iya, berarti lo ada Ya, dia pesan congrats. tersembunyi kan? Congrats ya, kayak ya gue langsung aja to the point Ini ya. buat Gue buat tentang lo, lagu Nyet, gitu. inspirasinya tentang lu Sedih gimana? gitu loh. Kasih love. Enggak sih, cuman ya apa ya, semoga lagunya sukses dan lain-lainnya. Template lah. Tapi dia gitu. nggak gold digger ya? Maksudnya Enggak dibikin sih. lagu sama lo dan lo lagi proses rising, dia nggak, kita Enggak ketemu sih. yuk. Enggak. Jauh juga mau ketemu kan. Dia di Pekanbaru. Sekarang masalah buat lo. Aduh. Naik ke KRL aja mah nggak besar lewat. Mangga Besar Pekanbaru ya. Oke. Wah tapi lo jujur juga ya orang ya, maksud gue. Iya, jadi kayak gue tuh selalu apa ya, jujur sih ke orang-orang dan ke setiap apapun, jadi kayak ngikut ke karya-karya gue. Karya-karya gue tuh kan jujur kisah pribadi gue semua rata-rata. Dari mulai lagu pertama sampai lagu Teman Saja. Jadi benar-benar orang yang dengerinnya tuh relate karena ya lagu itu tuh terjadi di kehidupan mereka gitu. Kayak Teman Saja ini kan tadi banyak para manusia yang berlindung di balik kata HTS padahal nggak mau berkomitmen. Banyak yang tersinggung nggak? Iya. Nah gitu kan. Jadi kayak ya gitu. Mereka tuh cuma mau enaknya doang, tapi begitu disuruh berkomitmen nggak mau. Tapi lu 5 lagu rilis berarti nggak dijadiin sebagai sebuah album ya? Belum. Rilis lepas aja ya? Lepas aja. Oke. Single aja. Tapi oke lah. Berarti sekarang kalau manggung udah main lagu sendiri nggak? Udah nggak Lagu cover kan? sendiri dong. Oke. Tapi masih pernah cover nggak? Untuk saat ini sih belum ada, cuman Influencer lu selain tulis siapa sih tadi? Maksudnya Vidi tadi gitu-gitu ya? Kalau luar kalau ada dulu iya Vidi. kalau artis luar? Artis luar ini sih kayak gue dulu suka dengerin Sam Smith. Oke. You say. Ya masih segitu di situ ya, lah ya. mirip-mirip range juga lo ya. kan. Iya. Sam Smith juga dengerin. Kalau band ya Menurut justru lu suka Sam Smith MK1 apa MK2? Yang dulu. Yang sekarang nggak MK1 suka? MK2 apa tuh? Maksudnya yang dari Versi. Heeh. Oh, versi dulu sih gue lebih Ih, suka. yang sekarang keren tau. Iya, keren sih. Yang sekarang keren dari Lagunya kayaknya keren sekarang. Tapi Orangnya. Tapi justru dulu tuh gue dengerinnya Linkin Park. ya yang band-band Iya, yang lo bilang band-band ya. yang sana ya, kalau di luar ya Avenged Sevenfold. Iya. Gue tuh kemarin sayang banget gak bisa nonton Avenged karena waktu itu gue berhalangan, gue lagi masih di Pekanbaru, sedih banget sih, entah nggak tahu kapan ya. Bisa lah, udah Jakarta aja. Ya, Emersonic tahun depan juga ada. Avenged-nya yang kesini kapan? Ya gitu. gampang lah, Emersonic juga nanti juga ada lagi. Amin. Ya lo ke Avenged-nya aja, emang susah buat lo. Iya, naik KRL dari Mangga Besar. Besar ya. Balik lagi ke soal fisik dikit nih. Ya. Kan tadi lu cerita ke gue nggak tahu direkam apa enggak ya tadi ya. Lu lagi diet nih sekarang. Iya benar.
sebenarnya kan gini loh maksud gue. Lo being big, akhirnya ketemu label terus dibilang kita put Giant di nama lo. Sekarang Giant J gitu. Kenapa lo mau tanda kutip mau kurus gitu? Gue lebih ke buat stamina sih, karena Pak manggung. ya gitu gue kan ya semua penyanyi pasti bercita-cita bakal punya jadwal yang padat, konser yang di mana-mana gitu kan. Nah buat melakukan itu semua kan gue harus punya stamina dan daya tahan tubuh yang bagus kan. Minum aja ini apa? Bukan kalau enggak yang Sonsi itu apa sih? Oh, bukan. Kalau itu kan cuma... Nggak bisa lo bilang stamina dan daya tahan tubuh. Iya, makanya daya tahan tubuh buat manggung. Okay. Kan kalau di panggung apalagi, gue tuh pengen sebenarnya, jadi selama ini kan gue banyakkan duduk kan, nyanyi kan. Jadi kayak kurang berinteraksi lah sama orang-orang gitu, sama yang dengar. Jadi gue pengen bisa ya interaksi lah dan bisa ada apa namanya ya, kalau kata orang mosing itu gitu. Ya aksi panggung, nggak mosing juga dong. Nggak masuk tiba-tiba lagu raksasa gue mosing, keserupan dong gue. Iya, jadi kayak gue persiapan ke situ sih kan. Gue punya cita-cita di 2025 bakalan ngisi ya konser-konser kayak festival-festival yang gitu, udah established kan. Ya. Yang mungkin satu sesinya bisa sejam gitu kan. Itu kan harus tahan banting kan, harus kita ya nyanyi banyak lagu dan berinteraksi dengan penonton juga. Jadi makanya gue nge-gym start dari sebulan yang lalu sih. Tapi itu semua nggak lo lakukan biar jadi kurus kan? Enggak maksudnya kurus. Lo jadi skinny J loh. Jadi Suneo J. Iya, skinny J ya, bisa juga. Enggak kan? Enggak, jadi benar-benar biar gue lancar manggung aja. Kalau jadi berenang deh, lo bisa berenang nggak? Ya berenang orang gemuk segimana sih? Gue berenang. Oh iya? Gaya apa lo? Dogi apa-apa gitu bisa. Kok ada dogi? Pasan kalau berenang tuh gaya kupu-kupu, gaya dada. Baru denger gue gaya dogi berenang gimana? Lo ada ini gak sih, maksudnya mimpi lo? Gue mau push diri gue nih di nyanyi sampai segini. Maksudnya ini cita-cita di karirnya dulu atau cita-cita gue ke depannya? Di karir lo, maksudnya lo look up-nya ke siapa sih? Look up-nya? Ya look up-nya Tulus tadi. Setulus lah. Ya kayak Tulus itu ya jujur, dia nggak ngapa-ngapain, nggak buat story, nggak buat konten-konten pun orang tetap dengerin lagunya. Iya sih. Gue mau sampai di titik itu sih. Kayak lagunya tuh tetap hidup walaupun orangnya mungkin kayak udah nggak sering update sosial media dan lain-lain. Kayak kalau sekarang lo nggak apa-apa tuh. Maksud gue kan lo gathering the fans kan dari konten lo sebenarnya. Kan bahkan di Instagram lo, gue baca ada ketua pasukan berani galau. Jadi kayak gua itu jujur bukan pengen orang galau denger lagu gua. Pengen orang yang ngerasain hal yang sama dengan lagu gua jadi sadar jangan galau lagi gitu. Kayak Teman Saja ini kan sebenarnya kalau orang dengernya kayak lagu happy ya. Lebih banyak ada ya trompetnya segala macam. Tapi liriknya miris tuh. Liriknya miris. Jadi kayak gua tuh pengen ngasih tahu ke orang kalau udah yuk stop jadi badut gitu. Stop menjalani hubungan yang nggak jelas. Kalau ujung-ujungnya lo ditanggap teman saja, ngapain lo effort segitunya? Gitu. Jadi mereka tuh nggak cuman kayak, aduh gue galau, tapi mereka tuh berubah gitu lah. Sama kayak lagu Raksasa itu kan bukan gue membuat lagu itu bukan cuma mengingatkan orang-orang yang pernah dibully, tapi mengajak gue juga dulu pernah dibully loh. Dan gue udah sampai di titik ini di mana yang dulu ngebully gue mungkin sekarang mereka udah mencintai gue gitu. Udah ngajak temenan segala macam. Kalau tadi si beliau yang lo tulis di Teman Saja menghubungi lo soal lagu inilah, lo berkoresponden soal lagu ini. Apakah orang-orang yang dulu pernah ngebully lo ketika Raksasa keluar berkoresponden juga? Enggak, jujur gue kalau yang dulu ngebully gue, lo masih belum bisa memaafkan? Gue udah maafin, gue udah berdamai dengan masa lalu, tapi gue nggak pengen berteman dengan mereka. Bagus. Harus punya sikap, men. Mereka sekarang di Pekanbaru itu kan sebenarnya ada pesan lucu nih di video klip Raksasa dan Teman Saja itu. Di mana sambil dia ngomong sambil tampilin video klipnya ya. Jadi dulu di video klip Teman Saja kalau ada ya di video klip Raksasa. Kalau ada yang dulu ada
Itu sebenarnya orang kantor gue sih, teman-teman gue juga namanya Edo. Jadi dia tuh di lagu Raksasa itu jadi tukang ngebully, dia yang ngelemparin gue tisu. Nah di lagu Teman Saja kami pakai cameo dia lagi. Nah di lagu Teman Saja dia jadi pengamen. Gue lagi makan sama cewek, dia ngamen. Jadi kayak apakah real life IRL gitu? Hah? Real life-nya juga begitu? Gue nggak tahu sih, karena gue nggak tahu pasti tahu. Nggak cari tahu lagi soal orang yang dulu pernah itu. Jadi kayak ada pesannya nih, jadi orang yang dulu ngebully ini besarnya gini loh, gitu di Teman Saja. Nah gitu. Itu sebenarnya nggak direncanain awalnya, tapi kayak sebenarnya buat lucu doang, tapi akhirnya jadi kayak ada benang merahnya gitu ya, jadi ada benang merahnya gitu. Tapi memang ya gue sebenarnya sama kayak lo, ketika gue udah sebel sama orang gitu, sebisa mungkin he's dead to me gitu, ya kan? Bukan, tapi kan itu kan bukan berarti kita pendendam ya nggak sih? Enggak, kita ya udah kita cuma mau kita nggak dendam, cuma nggak ngelupain aja. Iya. Gue tuh kita nggak dendam, tapi kita nggak ngelupain. Iya nggak ngelupain, karena kayak gini, orang kalau gampang dimaafin, bisa ngenyek, apa bahasanya kalau Jakarta apa sih ngenyek? Ngecengin juga. Jadi kayak ngecengin. Bukan, jadi kayak dia tuh sarkas. gampang dimaafin. Dia kayak ya udah berarti take it for granted apa sih namanya? Gampangin. Gampangin. Ya udah ngebully berarti gue nggak salah-salah banget gitu. Tapi kalau kita kayak udah menolak untuk membuka pintu komunikasi lagi dengan mereka yang dulu ngebully, ya kayak ya udahlah, hidup lu, hidup gue gitu. Berarti bukan pendendam, tapi nggak pendendam, tapi nggak ngelupain aja. Nah, ketika nanti lo nulis lagu tentang ini, kreditnya Tio ya. Kreditnya ada gue gitu ya. Ya ntar mungkin bakalan gini, gue kan lagi ngeliat pasar juga kan. Jadi Raksasa ini kan lumayan happening kan. Jadi kayak gue pengen buat lagi lagu kayak Raksasa, mungkin ya lebih relate ke orang-orang. Iya, ini kan nggak tentang cinta juga tuh. Yang Teman Saja justru tentang cinta kan? Enggak, yang ini yang kita baru obrolin. Oh iya. Yang the future lo mau bikin gitu. Ya udah ada sih sebenarnya. Ya nggak tentang gue. Tapi masih digodok sih lagunya, yang mirip-mirip Raksasa juga. Gue penasaran kalau lo live deh, lo udah punya band lo sendiri kalau live? Tergantung permintaan sih. Kemarin pernah pakai bukan band sih, pengiring gitu. Tapi kalau band sendiri belum sih. Karena pengiring cuma akustikan dong berarti? Ya akustikan. Kemarin tuh sempet pernah manggung di Bekasi kan. Terus ketemu di balik arah di kafe gitu. Balik arah, jadi kayak ketemu orang-orang bandnya kayak, wah ini seru nih gitu. Mau nggak sih itu? Tapi belum tahu nih gimana ya. Tapi lu apa ya nextnya mungkin kalau udah mulai kayak tur luar kota segala macam, mungkin ya pastinya bawa band dong. Gua Sal Priadi tau kan? Tahu. Pernah bikin konser tuh awal tahun kemarin ya? Awal tahun yang tahun ini ya? Dia konser bagus banget tuh, yang kayak sebelah merah itu kan. Lu ada gak sih, anjir gue pengen bikin satu konser tunggal gue, tapi setnya gimana, ini gimana? Ada pengen sih. Mungkin nanti begitu gue ngeluarin album atau EP, kalian sekalian mini konser gitu. Release party gitu ya? Iya, cuman imajinasi lo apa kayak gimana? Showcase lo gitu? Iya, showcase gue sih, ya gue pengen kayak intimate konser gitu aja sih. Venue-nya di? Gue kepikiran itu sih, Taman Literasi Blok M, tau nggak yang di tengah tuh kayaknya seru tuh kan. Ya gitu, gue pengennya sih kayak di outdoor aja gitu, jangan di indoor kan. Jadi kayak lebih, orang dengernya tuh pun lebih bagus lah hasilnya. Tapi lo nggak rilis EP di tahun ini kan? Soalnya masih hujan nih, susah lo Taman Literasi. Iya, kalau nggak dalam waktu dekat juga. Maksudnya kayak kalau mau ngeluarin sih kayaknya pengen di tempat-tempat kayak gitu loh. Jadi gitu ya, orang yang datang bisa banyak. Kalau di indoor kan ya terhalang luas bangunan segala macem kan. Taman Literasi memang ini kan asik kan. Banyak orang yang ini juga di sana gitu loh. Ini kalau di M-Block pernah gue di M-Blocknya di Blok Bar. Pernah juga gue nyanyi di situ. Sempit banget. Sempit, dan itu pun di situ kan pendengarnya itu kan, penontonnya tuh segmentif kan. Jadi kayak benar-benar orang yang senang emang kesana. Iya, tapi kalau Taman Literasi kan kadang ada orang-orang iseng yang
yang FOMO mau foto-foto doang atau bikin konten TikTok doang bisa ngelihat gitu. Oke. Thank you banget udah cerita-cerita sama gue. Iya, sama-sama. Ada lagi yang perlu kita tahu? Apa ya? Enggak ya? Oke. Kayaknya itu aja Kasih deh. satu alasan kenapa orang-orang yang mungkin bahkan kayak gue nih belum pernah denger JNJ sebelumnya. Kenapa gue harus dengerin lo? Kenapa gue harus masukin lo di playlist Spotify gue? Gitu. Oke, jadi apa ya? Gue baru ini lagi ditanya, bagus pertanyaannya nih. Gue nanya ke semua orang lo itu. Oh iya, tapi gue belum pernah ditanya kayak kenapa harus dengerin JNJ gitu-gitu. Baru kayaknya baru ini ditanya, tapi bisa jawab kan? Bisa, insya Allah. Jadi gue menawarkan apa ya? Sisi lain dari penyanyi yang bisa storytelling juga, yang di setiap karyanya ada pesan. Jadi nggak cuma ngeluarin single tapi nggak ada makna dan segala macamnya. Dan gue juga bukan cuma jualan suara, tapi gue jualan video klip juga. Karena di video klip gue tuh ada story-nya yang insya Allah bakal berkelanjutan. Jadi buat lo yang mungkin butuh apa ya, yang udah nggak terlalu dengerin Tulus, mungkin bisa dengerin gue. Jadi kayak satu juta Tulus lo jadinya. Iya, bukan maksudnya kayak yang mirip-mirip gitu kan, mungkin orang pada suka Tulus. Enggak lah, lo harus jadi diri lo sendiri. Iya, dari diri gue sendiri, tapi kan seperti yang lo bilang tadi, gue mirip-mirip Tulus, tapi ya sebenarnya suara gue memang kayak gini. Ya tapi lo jangan nawarin, ya kalau lo udah bosan dengerin Tulus, dengerin gue. Enggak lah. Apa ya jadinya jawabannya? Ingat tadi jawaban lo udah bagus sampai lo ngomong kayak gitu. Oh iya. Ya buat orang yang mungkin pengen dengerin something yang berbeda, relate dan mungkin lagu-lagunya dari dalam hati dan ada pesan-pesannya ya, dengerin, masukin di playlist Spotify lo, playlist YouTube musik lo dan lain-lain. Lo cari aja JNJ, lagu-lagu gua insya Allah relate dengan kalian-kalian, terutama yang sering galau dan yang mungkin dulu pernah dibully. Oke. Thank you ya. Ya. Thank you ya Jeng, thank you sekali lagi. Thank you. Kalau lo dengar ceritanya dari awal, harusnya lo tahu ini musiknya sih sangat dalam dan bisa nyentuh lo sih. Apalagi daily life lo dengerin di kereta gitu ya. Enak banget sih. Kata orang sih banyak yang demen dengerin sebelum tidur sih. Oh iya? Kayaknya, katanya suara gue tuh kalau kayak... Kak Berliana dengerinnya sebelum? Thank you.